实在太好了，你没死，真的是你。为师让你考虑的是，石瑶，今后为师不在首席那里。徒儿是来找钟无师妹的。谭云竟然没死，我以为真的见不到你了，想死你了。你有没有想我？给我滚出来！谭云，谭云，我知道你在里面。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa hari Senin kita langsung gaskan Sandeo Parkboy yang tidak tertandingi. Mungkin ceritanya semakin lama agak semakin membosankan ya. Tetapi wajar guys, seperti kata pepatah, ini namanya kedamaian sebelum ada bencana besar. Oke, di part 230 episode 251 Nitian Zejun, kita semua bakal melihat Xiao, salah satu wanita Tan Yun, itu bakal dijodohkan oleh gurunya sendiri. Wah, selain itu nanti Tan Yun bakal berkumpul dengan teman-teman lainnya, tetapi dia bakal bertemu dengan satu senior yang ingin menghabisinya guys. Siapa tuh? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Tan Yun bertanya-tanya soal orang yang bernama Mu Gufeng kepada Meng Yi. Yang ternyata itu adalah nama leluhurnya Meng Yi yang sudah tiada tepat 70.000 tahun yang lalu. Nah, kemarin juga kita sudah mendapatkan petunjuk yang bagus, yaitu terkait pedang dewa yang dipegang oleh Tan Yun. Nah, pada intinya guys, pedang dewanya Tan Yun itu tersimpan di dinasti Tang. Total di sana sudah ada 2 pedang. Ada juga di sekte Huangfu guys, dan di istana jiwa ilahi itu ada 1 juga. Tetapi menariknya adalah ketua Tang Xingying menjadi ketua divisi pil gerbang peri yang sekarang, itu adalah pengkhianat yang menyusup ke sekte Huangfu demi mencuri pedang dewa guys. Padahal dulu dia ini sudah diselamatkan oleh si Tan Yun, tapi sekarang malah harus jadi musuh. Ditambah lagi Murong Sheshe alias gurunya Xiao, ketua divisi senjata, dia juga sebagai mata-mata seperti ketua Tang Xingying. Jadi sudah tahu lah ya, kedua orang ini bakal jadi musuh besarnya Tan Yun di masa depan guys, karena mereka juga mengincar pedang dewanya Tan Yun. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, Tan Yun dan Meng Yi sudah sampai ke tempatnya Xiao. Tapi aneh, dirinya tidak muncul sama sekali. Padahal sudah diteriakin begitu lama namanya, namun nggak muncul-muncul. Kira-kira apa yang sudah terjadi ya? Xiao! Xiao, Mei. Meng Yi menebak Xiao sedang sibuk dan tidak berada di sini. Mungkin saja ada urusan lain. Tetapi nggak lama dari itu, muncullah si Roshi yang terkaget melihat kehadirannya Tan Yun. Dia masih tidak percaya mencoba menghampiri Tan Yun dan dibuat lebih kaget lagi guys. Tapi dia senang sekali melihat Tan Yun yang selamat. Namun kalau kalian perhatikan, Roshi ini suka sama si Tan Yun guys. Cuman dia nggak mau ngaku aja tuh. Segera dia mengalihkannya dengan mengatakan pasti si Xiao itu senang mengetahui kepulangannya Tan Yun. Tentu saja. 实在太好了，你没死，真的是你。 Tetapi sayang Xiao sekarang sedang pergi ke tempat gurunya, sehingga Roshi menyuruh mereka agar pergi ke tempatnya dulu dan menunggu di sana. Roshi juga bakal memanggil semua orang yaitu Huangfu Tingfeng, Jian dan beserta yang lainnya untuk menemui Tan Yun. Tentu mereka pun setuju dan pergi dari sana. Tetapi Roshi masih penasaran gimanakah cara Tan Yun selamat dari tanah abadi. Tan Yun mengaku tidak ada apa-apa sih, cuman dia mencari tempat bersembunyi sampai portal ruang dan waktu itu terbuka kembali. Bohong dia guys. Kita beralih kepada Xiao. Dia ditanya oleh sang guru apakah dia sudah memutuskan akan apa yang gurunya minta. Xiao pun hanya terdiam. 为师让你考虑的是，石瑶。 Ternyata guys, Xiao
itu mau dijodohkan dengan adiknya sang guru. What? Wanitanya Tan Yin mau direbut? Berani sekali. Tentu Xiao menolak untuk dijodohkan. Tapi sang guru masih berusaha merayu Xiao dengan alasan Tan Yin sudah lama meninggoy, jadi janganlah tunggu dirinya. Selain itu, sang guru memastikan kalau Xiao menjadi nyonya muda di keluarga murungnya nanti, pasti bakal diperlakukan dengan baik dan dihormati. Tapi tetap saja Xiao menolak. Dia sampai berlutut, meminta maaf karena hatinya sedari awal itu cuma untuk Tan Yin seorang, tidak buat orang lain lagi. Dengan begitu membuat sang guru tidak bisa ngapa-ngapain. Pada akhirnya dia mengerti guys dan berjanji nggak bakal memaksa Xiao ke depannya lagi. Nah gitu dong. Upacara kompetisi sudah mau dimulai sekitar sebulan lagi. Jadi Moro Sheshe sebagai salah satu ketua divisi bersama tetua-tetua lainnya bakal pergi menemui ketua sekte demi mendiskusikan upacara kompetisi ini nanti. Sehingga Xiao harus datang untuk menonton. Tetapi nggak lama dari itu, tiba-tiba Rossi pun datang guys. Dia datang mengaku ingin menemui Xiao. Awalnya sang guru penasaran akan apa yang mereka bicarakan. Tetapi karena sibuk, dia pun segera pergi dari sana. Namun Rossi dan Xiao itu tidak tahu kalau sang guru sudah menanamkan persepsi spiritual ke ruangannya itu, sehingga dia bisa mendengar apapun yang dibicarakan oleh mereka berdua. Dan isi pembicaraannya adalah terkait Tan Yin yang masih hidup, membuat Moro Sheshe jadi tahu kalau ternyata Tan Yin itu masih hidup ya guys. Singkat cerita, Tan Yin akhirnya dihampiri oleh Rossi dan Xiao. Xiao auto menangis sudah kangen setengah mati dengan cintanya. Karena selama bertahun-tahun, dia mengira tidak bakal bisa bertemu dengan Tan Yin lagi. Pasti bisa dong. Singkat cerita, malam hari pun sudah tiba. Ting Feng bersama dengan lainnya diundang untuk menemui Tan Yin. Dan ternyata sekarang Kesin I bersama Ting Feng itu udah pacaran guys. Tetapi mereka cukup kaget akan Tan Yin yang bisa selamat. Ini mengartikan kekuatan Tan Yin sudah jauh meningkat. Buktinya bisa selamat selama bertahun-tahun di ujian tanah abadi. Jian yang baru muncul langsung panik. Dia kaget melihat kakak iparnya yang masih hidup. Dirinya sampai bertanya, apakah selama ini Tan Yin masih memikirkan dirinya? Oh, tentu saja dong. Kakak beradik Meng Yi dan Jian pasti dia pikirkan setiap saat. Jian ini emang suka lucu orangnya ya guys. Teman-temannya mengaku selama Tan Yin tidak ada, semua orang selalu memikirkan dirinya. Tetapi karena sekarang sudah kembali, maka sudah sangat bagus. 侯府兄，多谢诸位挂念，感激不尽。你不在的这段时间，大家真的很想，回来就好。Kesin I juga bersyukur Tan Yin yang masih hidup, karena dengan begini, dia memiliki kesempatan untuk membalaskan pertolongan hidup Tan Yin sebelumnya. Jadi nggak merasa berutang lagi guys. Tan Yin sempat meledek Ting Feng dengan mengatakan kalau sekarang Ting Feng harus menjaga senior Kesin I dengan baik ya. Hehe. Tentu saja. Sekarang kan mereka sudah pacaran kan? Teman seperjuangan juga tidak perlu sungkan. Si senior gendut mengajak semua orang untuk minum-minum sampai mabok, merayakan kepulangannya Tan Yin sang legenda. Wah, boleh-boleh tuh. Ternyata Rossi juga sudah menyiapkan jamuannya duluan, membuat semua orang senang dan segera pergi untuk makan-makan. Ini jelas mereka sudah jadi aliansi ya guys. Tetapi nggak lama dari itu, tiba-tiba dari luar muncul seseorang senior yang terus berteriak meminta agar Tan Yin segera keluar. Tan Yin tidak keluar dulu, yang keluar duluan adalah teman-temannya. Tentu si senior tidak senang. Dia merasa Tan Yin mendapatkan Xiao dengan cara curang.
yaitu memegang kelemahannya guys. Sehingga si senior memastikan kalau Xiao bersama dirinya bakal dia lindungi dan kekayaannya auto super melimpah. Ya elah, dikit-dikit ngogoda cewek pakai duit guys. Tentu Xiao kesal mendengarnya dan tidak mau. Tetapi gimana reaksi Tan Yun selanjutnya ya? Mimin penasaran ini orang tahu dari mana kalau si Tan Yun itu masih hidup. Mungkin tahu dari si Morong Shishi alias gurunya Xiao. Secara kan seniornya satu ini satu divisi sama Xiao ya kan. So maka dari itu kita lihat di part 231 episode 252 Ni Tian Zhejun yang bakal rilis lagi di hari Jumat sore. Langsung saja jadi. Para senior ini masih sombong banget guys. Mereka memastikan cepat atau lambat si Tan Yun itu bakal dihabisi oleh para murid dari gerbang perinya. Mereka beralasan Tan Yun yang terlalu sombong, sehingga dia menyuruh Xiao untuk segera meninggalkan pecundang ini dan bergabung dengan mereka yang lebih kuat. Ya elah. Pada akhirnya Tan Yun muncul di hadapan mereka dan bertanya, "Ada urusan apa mencari diriku?" Sang senior menjawab, "Cepat jauhi Xiao, wanita yang ku kenal dan bakal ku pacari." What? Habis dah tuh sama si Tan Yun. Datang lagi si kroco yang nganterin nyawanya guys. Aduh. Para kroco memang suka ngelucu ya. So kita tunggu lagi di part 231 episode 252 Ni Tian Zhejun yang bakal rilis lagi di hari Jumat ya guys. Satu hal lebih pasti yaitu cuma di sini Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.